Di sini ada 15 soal. Seperti biasa, ada 15 soal saintek. Dikerjakan dalam waktu 22 menit gitu. Kira-kira menurut kalian bisa nggak buat dikerjakan dalam waktu 22 menit? Ya berarti minimal satu soal 2 menit gitu ya. Dan soal 2021 ini terbilang soal yang lumayan susah menurut kakak ya. Karena banyak soal baru. Soal yang kita nggak pernah dengar itu dibahas di sini, dikeluarkan di 2021. Oke, sekarang kita bahas soal nomor berapa ya? Mau nomor berapa nih? Nomor 1 kita lewati dulu ya, gambarnya nggak jelas tuh. Bisa dijawab, tapi ntar aja dulu. Gambarnya kurang jelas, kakak nggak kebaca tuh. Kita bahas soal yang asik dulu ya. Biologi ini harus asik deh. Kalau nggak asik nggak enak belajarnya. Kalau cuman kalian suruh baca gitu kan, waduh nggak enak ya. Lebih enak baca novel ya. Kita bahas nomor 4 nih. Ini soal baru banget nih. Dan tidak pernah terpikir soal ini bakalan keluar seperti ini. Kenapa soalnya jadi baru? Dan menurut kakak, soal ini adalah soal susah. Menurut kakak ya, pribadi soal ini soal susah nih. Sebenarnya bisa dijawab nih soal nomor 4. Kalau tahu hewannya gitu. Masalahnya woi gitu. Hewan aja nggak tahu gitu. Si Dapnia kita juga nggak tahu nih apa nih. Kak Dapnia itu apa kak gitu ya. Kalau Felix, misalkan ditanya Felix domestika, oke lah kita tahu kucing gitu. Atau yang umum ada sekitar kita gitu. Masalahnya hewan ini tidak ada di sekitar kita. Makanya dianggap jadi soal susah atau soal sulit. Pada kondisi lingkungan yang normal, kalau dibuat seperti itu, strategi reproduksi Dapnia adalah menghasilkan anakan. Jadi, untuk mempelajari ini, kalian itu harus belajar 2 bab. Bab kelas 10 dengan bab kelas 12. Coba bayangin aja nih, belajar bab kelas 10 dengan bab kelas 12. Jadi, udah 2 tahun yang lalu dipelajari, harus ingat lagi nih di kelas 12 gitu. Jadi, baru akan bisa menjawab ini. Makanya jadi soalnya susah. Itu yang pertama. Yang kedua, soal ini jadi susah, tapi asik buat dibahas. Karena kita penasaran nih hewannya apa gitu. Dapnia namanya. Dapnia spesies, Dapnia sp. Pernah dengar namanya enggak? Jangankan dengar namanya gitu ya. Lihat hewannya aja juga nggak tahu gitu. Karena nggak umum banget. Nah, Dapnia itu, kakak kasih tahu nih ya. Dapnia itu adalah kutu air. Ya, Dapnia itu adalah kutu air. Kutu air adalah serangga yang ada di dalam air. Hewannya kecil banget, tapi bukan unicellular. Hewannya kecil, tapi bukan unicellular. Tapi bukan bersel satu. Disebut dengan Dapnia sp atau kutu air. Cara reproduksinya unik sekali karena bereproduksi secara parthenogenesis. Oke, kakak jelasin ya. Hewan-hewan yang bereproduksi secara parthenogenesis. Kalian harus menggabungkan
pelajaran kelas 10 dengan pelajaran kelas 12 untuk menjawab soal nomor 4. Sebegitu pemahamannya tentang soal ini. Kakak bahas, kita keep soalnya. Oke, kita ingat dulu ya soalnya ya. Kakak bahas pakai whiteboard ntar. Pada kondisi lingkungan yang normal, strategi reproduksi Daphnia adalah menghasilkan anakan yang titik-titik gitu doang ya. A, B, C, D, E. Gitu. Oke, kakak jelasin pakai slide. Untuk mempelajari Daphnia, maka topik pelajarannya adalah tentang hewan deh. Parthenogenesis namanya. Ini tidak umum banget dipelajari. Parthenogenesis, cara reproduksi hewan. Parthenogenesis adalah salah satu cara reproduksi hewan invertebrata atau hewan-hewan bersel satu. Ya, jadi ini salah satu cara reproduksi hewan. Kalau kalian nggak paham silahkan tanya ya sama kakak ya. Ini salah satu cara reproduksi hewan. Hewan yang mana kak? Hewannya adalah tingkat rendah. Kalau hewan tingkat rendah berarti dalam kurung kakak buat adalah invertebrata. Hewan-hewan tidak bertulang belakang. Parthenogenesis tidak terjadi pada hewan vertebrata. Tidak terjadi pada ikan, tidak terjadi pada amfibi, tidak terjadi pada reptil, aves, mamalia. Parthenogenesis terjadi pada hewan-hewan tingkat rendah, namanya invertebrata. Hewan-hewan umumnya bereproduksi secara fertilisasi. Kalau kakak bilang fertilisasi udah paham ya. Kita juga fertilisasi nih manusia. Fertilisasi itu apa? Itu adalah cara reproduksi umum pada makhluk hidup yang punya sel kelamin. Yang punya sperma dengan ovum, cara reproduksi umumnya adalah fertilisasi. Pembuahan, bertemunya sperma dengan ovum. Itu namanya fertilisasi. Nah, tetapi ada cara reproduksi hewan yang tidak umum namanya parthenogenesis. Ini untuk menjawab soal yang tadi. Kakak buat pengertiannya adalah parthenogenesis itu artinya terbentuknya individu baru dari sel telur. Tahu ya sel telur? Sel telur berarti yang dihasilkan betina gitu kan? Atau dari sel telur yang akan tumbuh menjadi telur yang tidak dibuahi. Ini adalah fertilisasi. Parthenogenesis. Terbentuknya individu baru dari sel telur yang tidak dibuahi. Kan nggak umum ya. Coba kamu bayangin nih, kalau manusia sel telurnya nggak dibuahi jadi anak. Wah bahaya. Makanya tidak terjadi pada hewan tingkat tinggi. Semuanya terjadi pada hewan tingkat rendah. Contohnya adalah serangga. Oke. Nah, hewan-hewan apa saja yang melakukan parthenogenesis? Contoh hewan yang melakukan parthenogenesis adalah Daphnia yang tadi di soal. Daphnia sp atau kutu air. Pernah lihat kutu air nggak? Pasti nggak pernah ya lihat kutu air ya. Kutu air bukan ini ya, bukan penyakit ya, Dek. Serangga di dalam air. Itu namanya kutu air. Berarti makhluk hidup, hewan.
Kemudian yang melakukan partenogenesis lain adalah lebah. Kemudian hewan lagi yang melakukan partenogenesis adalah rayap. Oke. Kalau mempelajari Dapnia, lebah, rayap, berarti semuanya mengalami partenogenesis. Jadi semua sel telur yang dibuahinya itu, woy, gitu, tidak akan pernah sia-sia. Semuanya akan menetas menjadi individu baru tanpa dibuahi. Di dalam soal disebutkan Dapnia. Nah, sekarang kakak jelasin Dapnia dulu. Ini sering banget keluar. Masalahnya, kenapa yang dikeluarkan Dapnia? Karena biasanya yang dikeluarkan lebah, deh. Nih, yang biasa dikeluarkan di soal itu, kalau dia partenogenesis, dia hewannya adalah lebah. Tapi ini dikeluarkan Dapnia nih. Biar supaya apa? Biar supaya soalnya jadi susah dan kalian nggak bisa jawab gitu. Kakak juga bingung nih sama yang buat soal nih. Pinter banget ya yang buat ya. Biar kaliannya bingung nih. Bocah-bocah bingung gitu. Biar nggak bisa jawab. Nah, cara reproduksi Dapnia adalah partenogenesis. Dapnia bereproduksi menggunakan sel telurnya tanpa dibuahi dengan cara, berarti hidupnya di mana? Hidup Dapnia adalah di air. Jadi habitatnya namanya juga kutu air ya. Berarti habitatnya di mana? Kak, habitatnya ada di air, air tawar ya. Berarti kita garis bawahi dulu nih airnya. Cara reproduksinya, Dapnia betina, reproduksi Dapnia atau si kutu air tadi, ini unik banget nih. Dapnia betina, kakak buat nih betina ya, betina, kan betina begini ya. Dapnia berjenis kelamin betina akan menghasilkan sel telur yang sangat banyak di dalam air. Kamu bayangin aja nih, ada 500 sel telur yang dihasilkannya. Ada 500 ya, woy. Tapi kan enggak kakak buat nih 500 ya. Kakak buat 5 aja berarti. Mewakili 500. 1, 2, 3, 4, 5. Dapnia betina akan menghasilkan 5 sel telur. 500 sel telur. Ini adalah ovumnya. Nah, ovumnya ini tidak butuh sperma. Ovumnya ini akan menjadi individu baru dan tidak butuh sperma, bisa menetas. Namanya partenogenesis. Cara menetasnya, semua telur yang dihasilkan betina ini akan menetas menjadi Dapnia yang berjenis kelamin betina. Oke. Jadi ini jadi Dapnia betina, ini jadi betina, ini juga betina, ini juga betina, ini juga betina. Pertanyaannya kan gini, kenapa Dapnia betina menetaskan telurnya menjadi betina, woi gitu? Karena betinanya akan menghasilkan sel telur lagi. Sel telurnya itu akan menghasilkan telur lagi, telurnya bisa menetas lagi. Dan setiap telur yang menetas jadinya betina lagi. Sehingga dia tidak akan pernah habis, kan gitu ya logikanya. Nah, semua sel telur yang dihasilkan Dapnia betina akan menetas menjadi Dapnia yang berjenis kelamin betina secara partenogenesis. Jadi kejadiannya adalah partenogenesis. Oke. Nah, ada tapinya deh. Tapi ada tapinya nih. Dia akan melakukan reproduksi partenogenesis dan menghasilkan semua betina secara partenogenesis dalam keadaan kondisi yang normal. Normal itu tahu ya,
Normal itu tempatnya baik-baik saja. Habitatnya baik-baik saja. Tempatnya nyaman, tidak mengancam, tidak banyak predator. Predator pasti ada lah. Pokoknya pH airnya baik-baik saja, berarti kondisi lingkungan yang baik-baik saja. Itu namanya normal. Kondisi habitat yang baik-baik saja. Nah, ini cara reproduksi yang umum. Tapi, ada tapinya. Pada saat kondisi lingkungan yang tidak baik-baik saja, Daphnia bertinanya juga pinter banget nih. Daphnia betina pada kondisi lingkungan yang tidak baik-baik saja, dia akan menghasilkan 500 sel telur. Kita buat ada 5 nih. 500 mewakili 5. 5 mewakili 500. Nah, sel telurnya ini gitu kan, neofomnya tadi, pada kondisi lingkungan yang tidak baik-baik saja, berarti kondisi lingkungan yang tidak normal, abnormal, mungkin banyak polutannya gitu, berarti habitatnya tidak baik buat mereka hidup gitu. Maka strateginya adalah telur-telur ini juga akan menetas secara partenogenesis, tetapi menghasilkan yang ini kakak buat, ini menetas deh, jadi betina, boy. Wah, betina. Yang ini menetas, tapi jadi jantan. Ini juga menetas nih, jadi jantan juga. Ini juga menetas, jadi jantan. Ini juga menetas, jadi jantan. Nah, bedain ya. Kenapa harus jadi jantan? Kalau misalkan ada kutu air jantan, maka kutu air jantan itu akan menghasilkan sel sperma. Kalau ada sel spermanya, maka terjadi pembuahan. Ketika terjadi pembuahan, maka dihasilkanlah telur yang akan menetas menjadi individu baru yang lebih kuat. Itulah alasannya mengapa Daphnia menghasilkan jantan pada kondisi yang tidak normal. Jadi kesimpulannya, pada kondisi yang tidak normal, maka jantannya lebih banyak dari betina. Pada kondisi yang normal, telurnya akan menetas menjadi betina semua. Paham ya? Inilah uniknya Daphnia. Pernah kepikiran nggak kamu kalau soal ini keluar? Nggak pernah kepikiran deh. Kakaknya juga nggak pernah kepikiran. Ada soal UTBK baru 2021 yang dikeluarkan adalah kutu air. Karena yang umum banget dikeluarkan adalah lebah. Ya. Kalau kalian belajar evolusi, ini sekolah lagi belajar evolusi nih di kelas 12 kan. Kalau kalian lagi belajar evolusi, itu asik banget tuh belajarnya. Belajarnya tentang lebah. Maka lebah itu bisa dihubungkan dengan partenogenesis dan materi evolusi. Lebah itu adalah satu-satunya makhluk hidup, satu dari dua makhluk hidup yang menggagalkan teori evolusi. Bukan menggagalkan ya, yang membuat teori evolusi Darwin menjadi tidak sempurna. Siapa yang mengakui ketidaksempurnaan teori evolusi Darwin? Darwinnya sendiri deh. Darwinnya takut sama lebah. Karena lebah pinter banget katanya. Bukan takut disengat ya, karena lebahnya pinter banget. Ini jadi nih kalau belajar lebah ini, kalian belajar hewan dan evolusi.
Karena yang umum banget sering dikeluarkan itu adalah lebah ini UTBK. Tapi nggak tahu kenapa di UTBK 2021 yang dikeluarkan bukan lebah, adalah Dabnia. Oke, gitu ya. Kita nggak usah bahas evolusinya ya. Atau ada yang mau dipertanya? Lebah ini juga partenogenesis ya. Jadi semua telur lebah yang dihasilkan lebah tidak akan pernah mati, tidak akan pernah busuk. Semua telur yang dihasilkan lebah semuanya akan menjadi individu baru. Walaupun tidak dibuahi. Kalau lebahnya telurnya tidak dibuahi, maka namanya jadi lebah pekerja atau lebah pemburu. Lebah yang mencari makan. Tapi kalau telur itu dibuahi, maka akan menjadi lebah jantan dan lebah betina. Lebah jantan fungsinya menghasilkan sperma, lebah betina adalah lebah ratu. Tapi tidak semua lebah betina adalah ratu. Lebah betina yang diangkat menjadi ratu adalah lebah betina yang memiliki sayap paling indah, badan paling besar, tubuh yang paling gede gitu. Sisanya kalau dia tidak diangkat menjadi ratu, dia akan dijadikan lebah pekerja. Itulah komunitas lebah yang dipelajari di dalam ilmu evolusi. Oke, bisa ya. Ini soal nomor 4 tadi tentang Dabnia. Pada kondisi lingkungan yang normal gitu, maka seluruh Dabnia betina menghasilkan telur dan telurnya akan menetas secara partenogenesis menghasilkan Dabnia yang berjenis kelamin betina. Pada kondisi lingkungan yang tidak normal gitu, maka Dabnia strateginya akan menghasilkan lebih banyak jantan daripada betina. Ada pertanyaan? Tanya nih kalau mau ditanya nih. Banyak banget nih pertanyaan nih kalau kalian mau nanya nih. Oke, kakak balikin ke soal. Berarti nomor 4 jawabannya apa, woi? Kita baca ya. Pada kondisi lingkungan yang normal, strategi reproduksi Dabnia adalah menghasilkan anakan yang titik-titik. Garis bawahi normalnya. Hati-hati, bisa normal, bisa tidak normal kan? Kalau dia normal, berarti jawabannya yang betina semua secara partenogenesis. Maka jawabannya yang D. Oke, bisa ya. Kemarin presentasinya yang menjawab ini banyak yang salah. Kenapa banyak yang salah? Karena banyak yang nembak. Tembak aja kak katanya. Kenapa lo tembak? Lah, gue aja nggak tahu Dabnia apa. Ya juga sih, bener juga ya. Kalau kakak juga yang ujian, kakak juga nembak ya. Kakak juga nggak tahu Dabnia kutu air. Coba, kalau misalkan kakak nggak tahu, ya kakak nembak maksudnya gitu. Bisa ya? Nah, tapi kalau ditanya, pada kondisi yang normal, lebah akan menghasilkan anakan secara partenogenesis, berjenis kelamin. Nah, kalau ditanya lebah, nih, kakak ganti misalkan soalnya. Yang sering ditanya itu kan biasanya lebah tadi. Kalau ditanya lebah itu partenogenesis, pada kondisi yang normal, hasil partenogenesisnya itu akan menghasilkan anakan, jadi telurnya itu akan menghasilkan anakan yang berjenis kelamin jantan. Oke? Jantannya gimana, Kak? Jantan mandul. Oke? Nah, ini dia jawabannya. Kalau tanya lebah ya. Jadi lebah akan menetaskan telurnya secara partenogenesis. Dan telur yang tidak dibuahi akan menetas menjadi lebah berjenis kelamin jantan tapi mandul. Dah. Kenapa? Karena memiliki kromosom X0. Dah. Maka disebut jantan yang tidak bisa kawin atau jantan mandul.
Maka di dalam lebah ada namanya lebah jantan dan pejantan, beda ya. Makanya ada istilah pejantan tangguh gitu. Kalau pejantan itu diambil dari bahasanya lebah. Pejantan itu artinya jantan yang bisa menghasilkan sperma, oke? Itu pejantan ya, kalau di dalam lebah. Nah, Kak, ada pertanyaan, Kak, kalau misalkan Damia anakan jantan, nah gini tadi alasannya. Kenapa Damia menghasilkan jantan pada kondisi lingkungan yang tidak normal? Jadi dia akan menghasilkan jantan pada kondisi lingkungan yang tidak normal saja ya, Dek. Yang mengancam menurut dia nih. Mungkin kalian buangin sampah nih ke dalam danau gitu kan. Akibatnya pH airnya berubah. Maka kan kutu air itu tahu kalau airnya bakalan tidak menguntungkan buat dia, maka si Dapnianya strateginya akan menghasilkan telur yang semua kromosomnya itu XY di dalamnya. Kakak juga nggak tahu kenapa pinter banget dianya. Pokoknya strateginya seperti itu ya. Jadi dia menghasilkan telur, tapi dia nggak boleh juga menghasilkan jantan semua. Kalau kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan. Dia tetap menghasilkan betina, betinanya 100, jantannya 400 gitu. Kalau kondisi tidak menguntungkan. Tujuannya apa? Kalau ada Dapnia jantan, maka si jantan ini nanti bisa menghasilkan sperma. Ketika Dapnia betinanya menghasilkan sel telur, maka sel telurnya dibuahi oleh sperma-sperma yang dihasilkan jantan. Menetaslah Dapnia hasil pembuahan. Nah, uniknya Dapnia hasil pembuahan itu mampu bertahan hidup pada kondisi lingkungan yang ekstrim dibandingkan Dapnia hasil partenogenesis. Gitu ya. Jadi itu strateginya. Tujuan dia membuat jantan untuk menghasilkan sperma karena kondisi lingkungannya yang tidak normal. Diharapkan dapat menciptakan, membentuk individu yang kuat, tahan terhadap lingkungan yang mengancam buat mereka. Itu ya Rehan. Nah, bagus tuh pertanyaannya. Nah, tapi kalau lebah mau normal nggak normal gitu, tetap aja ada telur yang tidak dibuahin nih. Dan akan selalu ada telur yang tidak dibuahi kalau pada lebah. Dan telur-telur yang tidak dibuahi itu akan menjadi jantan mandul. Jantan mandul di dalam komunitas lebah itu ditugaskan menjaga sarangnya, mencari makanan dan memburu. Maka disebut sebagai lebah pekerja dan pemburu. Lebah pekerja dan lebah pemburu gitu. Ya, jadi kalau ditanya nih, lebah pekerja dan lebah pemburu di dalam ekosistem lebah itu berjenis kelamin apa? Kamu jawab berjenis kelamin jantan, mandul. Nah, nanti kan optionnya ada gini. A, lebah ratu. B, lebah betina. C, jantan. B, pejantan. E, jantan mandul. Oh, kamu jawab jantan mandul gitu. Karena itu adalah hasil partenogenesis dari lebah. Nah, kemudian banyak rayap juga ya. Rayap hampir sama dengan lebah, tapi biasanya lebah. Sama dia. Bisa ya, nomor 4 jawabannya D. Sekarang nomor 5. Ini yang mudah-mudah dulu nih kita pelajarin kan, pelajaran kelas 10. Jadi kalau kamu mau belajar UTBK, kakak saranin ya, kamu belajarnya kelas 10 dengan kelas 12 saja. Yang kelas 11-nya nggak usah deh, kebanyakan deh. Karena presentasi materi UTBK itu yang dikeluarkan adalah
pelajaran kelas 10 dan pelajaran kelas 12. Pelajaran kelas 10 juga nggak usah semua deh. Pelajarin aja hewan, animalia, dan ekologi, ekosistem lingkungan ya. Kalau kelas 12 kemungkinan bisa semua. Bisa dari bab 1 sampai bab terakhir. Gitu. Kalau kelas 11 Kak, bisa nggak Kak dikeluarin? Bisa juga. Tapi nanti kalau kelas 11 hubungannya adalah penyakit pada tubuh gitu. Nomor 5, ini kan kelas 10 juga nih. Tadi nomor 4 kelas 10 pelajarannya, nomor 5 juga kelas 10 nih. Berdasarkan gambar di atas gitu, peran anemon terhadap kelomang adalah, hati-hati ya baca soalnya ya. Perannya anemon terhadap kelomang, jangan dibalikin. Bukan peran kelomang terhadap anemon gitu. Artinya apa? Kamu kan harus tahu dulu untuk ngejawab ini. Itu ada gambarnya tuh. Si kelomangnya yang ada cangkangnya, anemon tuh yang warnanya biru-biru itu di atasnya. Mereka ini kayaknya gak usah kakak jelasin kali ya. Ini kan logikanya mudah banget sih sebenarnya. Sebenarnya ini mirip dengan kupu-kupu dan bunga gitu. Burung jalak dan kerbau gitu. Cuman kenapa nggak dikeluarkan kupu-kupu dan bunga? Karena kalau dikeluarkan gambar kupu-kupu dan gambar bunga, anak SD juga bisa jawab soal UTBK ya nggak? Wah ini pasti menguntungkan kan gitu kan? Nah yang dikeluarkan adalah kelomang dan anemon tuh yang jarang kita pelajarin gitu. Kalian juga jarang lihat karena adanya di dalam laut kan gitu kan? Nah jadi dikeluarkan soal seperti ini biar jadi agak-agak susah dikit gitu. Nah, mereka ini bersimbiosis dengan cara, ini namanya simbiosis deh. Hubungan dua makhluk hidup. Itu namanya simbiosis. Yang saling menguntungkan. Hubungan dua makhluk hidup yang saling mempengaruhi. Itu adalah simbiosis. Jadi, materi ini adalah cerita tentang simbiosis. Simbiosis ada 3, mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Oke, ya. Kalau mutualisme satu untung, satu untung. Komensalisme satu untung, satu netral. Parasitisme satu untung, satu rugi, gitu ya. Masih udah tahu lah. Oke lah kakak buat lah ya ringkasannya di sini ya. Nah, jadi itu pelajarannya nanti di sini deh. Hubungan antar populasi. Hubungan antar populasi. Di dalam ekosistem, nih belajar ekosistem. Makanya tadi kakak bilang nih, kalau kamu mau belajar ekosistem aja nih buat kelas 10 sama animalia. Hubungan antar populasi makhluk hidup ada 3. Yang pertama, predasi namanya. Predasi ini adalah hubungan mangsa dan pemangsa. Tahu ya? Gak usah kita buat contoh ya. Pasti udah pada pinter nih kalau buat contoh nih. Hubungan mangsa dan pemangsanya. Pemangsanya disebut predator. Satu. Hubungan yang kedua namanya kompetisi. Dah, biasa di tahun 2019 yang dikeluarkan kompetisi deh. Soalnya mudah banget kok. Beraneka ragam rumput di dalam satu pot merupakan kompetisi A, B, C, D, E. Gitu doang tuh soalnya. Nah yang penting kamu tahu nih kompetisinya apa gitu. Kompetisi itu artinya persaingan. Buat ya persaingan. Namanya juga kompetisi ya, persaingan. Nah di dalam ekosistem, di dalam lingkungan, di sekitar kita, kompetisi itu ada 2, ada intra dan inter.
intraspesifik, dan interspesifik. Jangan kebalik-balik ya. Kalau kebalik salah kamu jawabnya. Ada intra, inter. Kalau dia intraspesifik, berarti ini persaingan makhluk hidup sejenis. Persaingan makhluk hidup tapi harus sejenis. Contohnya kalian dengan kalian. Contohnya manusia dengan manusia. Harimau dengan harimau, oke? Kalau interspesifik, persaingan makhluk hidup yang jenisnya berbeda. Atau beda jenis. Ternyata bisa deh terjadi persaingan makhluk hidup yang jenisnya berbeda. Apa syaratnya? Apa contohnya? Contoh dulu ya kan. Contohnya adalah singa dengan harimau. Contohnya adalah rusa dengan zebra misalnya. Nah, kenapa rusa dengan zebra berkompetisi? Kenapa singa dengan harimau melakukan kompetisi interspesifik? Berarti kompetisi syaratnya kalau kebutuhannya sama. Dan apa lagi nih? Terbatas. Ini syarat terjadinya kompetisi. Kalau kebutuhannya sama dan terbatas. Kalau kebutuhannya nggak sama, dia nggak usah bersaing. Dan kalau dia tidak terbatas jumlahnya, maka tidak usah terjadi persaingan. Kalian kan lagi berkompetisi nih untuk masuk PTN gitu kan. Coba kalau ada pernyataan nih, semua yang kelas 12 di seluruh Indonesia silahkan kuliah dimanapun yang diinginkan. Maka nggak usah ada UTBK. Maka tidak akan terjadi kompetisi. Kenapa? Karena jumlah kursinya terbatas, maka ada tes kan gitu ya. Kira-kira seperti itu. Ini namanya kompetisi. Yang ketiga, hubungan antar populasi adalah simbiosis. Simbiosis adalah hubungan dua makhluk hidup yang saling mempengaruhi. Buat gini aja ya. Simbiosisnya kalau 1 plus itu untung ya. 1 plus yang 1 0, 0 itu netral ya. Yang 1 plus, yang 1 min, min itu rugi. Kalau 1 plus, 1 untung, maka mutualisme. Gotong royong namanya deh. 1 plus 1, 0, komensalisme. 1 plus 1 min, parasitisme. Oke. Nah, di soal tadi dibuat apa? Di soal tadi dibuat di sini deh. Di contoh soalnya. Bukan contoh soalnya, soalnya. TBK 2021. Yang dikeluarkan apa tadi hewannya? Kelomang dan anemon. Kelomang dan anemon laut. Nah, kelomang dan anemon laut adalah simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Nah, berarti kelomangnya untung, anemonnya juga untung, gitu kan? Pertanyaannya kan gini, kenapa woi gitu kelomangnya untung? Kenapa anemonnya untung? Nah, itu kan alasannya tadi pertanyaannya. Nah, sekarang kita jawab. Kelomang itu merasa untung karena kelomang itu untung karena si kelomangnya merasa terlindungi karena dilindungi oleh anemon. Dilindungi oleh anemon laut. Dilindungi dari apa?
Dilindungi oleh anemon laut, dilindungi dari pemangsa. Karena si anemonnya menghasilkan racun pada tentakelnya yang warna biru-biru tadi. Pada saat ada mangsa yang mau deketi si kelomang, disemprotkan racunnya oleh si anemon. Sehingga teman yang di bawah yang mau dimakan tadi nggak jadi dimakan gitu. Racun yang dihasilkannya namanya nematokis. Karena anemonnya menghasilkan racun. Itu adalah ciri khas dari Soelenterata. Menghasilkan racun, racunnya namanya nematokis. Nah, kemudian si anemonnya merasa untung deh. Kenapa Kak anemonnya untung Kak? Gitu. Karena kelomangnya bisa jalan-jalan nih. Kelomang bisa bergerak bebas. Anemon kan ada di atasnya ya. Jadi yang punya kaki kan si kelomang. Jadi si kelomangnya itu cari makanan kalau dia bergerak. Kalau dia cari makanan, maka si anemonnya dikasih makan. Jadi mereka bagi dua. Berarti anemonnya merasa untung karena mendapatkan makanan. Ini namanya mutualisme. Jadi kalian juga harus mutualisme ya. Tapi kalau sama-sama mau masuk kedokteran UI, jangan mutualisme, kompetisi. Kan beda kan jadinya. Berarti berlawanan antara simbiosis dengan kompetisi. Kalau konsepnya berbeda. Bisa ya? Berarti kita balikin ke soalnya. Jawabannya apa? Wah, mudah dong, udah dapat. Sekarang peran anemon terhadap kelomang. Apa perannya anemon sehingga kelomangnya untung kan gitu ya. Jadi kenapa kelomang merasa untung? Jadi si kelomang ini merasa untung karena jawabannya mana nih ya? Kita baca dulu. Berarti yang C. Oke. Nah, karena anemonnya menghasilkan racun yang dapat melindungi kelomang. Saya berarti yang C. Ada pertanyaan, ini soal UTBK gelombang kedua. Kalau gelombang yang pertama, ini belum kakak keluarin deh yang gelombang pertama nih. Kalau gelombang yang pertama itu yang ditanya di soal ada gambar juga. Gambarnya itu adalah kunyit dengan jamur. Ya, gelombang pertamanya itu gambar kunyit dengan jamur. Ada gambar kunyit, kemudian di atas kunyit ada jamur. Jamurnya dibuat tanda panahnya adalah Aspergillus niger. Hubungan antar, kira-kira sama seperti gini soalnya, cuman yang ditanya lebih mudah lagi tuh. Peran niger terhadap kunyit atau hubungan antar niger dan kunyit termasuk apa? Nah, jadi konsep materinya sama, cuman modelnya aja yang berbeda nih. Kalau ini gambar kelomang dengan anemon, kalau yang di gelombang 1 yang minggu pertamanya gambarnya kunyit dengan Aspergillus niger, jamur. Pada saat itu jawabannya parasit. Jadi kunyitnya itu jadi busuk karena ada jamur di atas di atas kunyitnya, di atas batang kunyitnya itu. Sehingga kunyitnya menghitam dan membusuk. Berarti perannya adalah parasitisme. Jamurnya untung, kunyitnya rugi. Nah, karena si jamurnya menghasilkan racun untuk membunuh kunyit. Gitu, balik-balikin ya. Saya nomor 5 ya.
Kakak lanjut, nomor 6. Ada pertanyaan sampai sini? Kakak save dulu. Nggak ada ya? Mudah ya? Nomor 6 nih. Ini pelajaran kelas 12. Kelas 11 juga ada, cuman kelas 12 juga lebih dominan dipelajari. Tanpa kakak jelasin, ada yang bisa jawab? Sebelum kakak jelasin nih, ada yang bisa jawab nggak? Jaringan utama pada daun yang merupakan tempat berlangsungnya fotosintesis adalah, ini kalau di sekolah kali ya, di sekolah nih, namanya soal C3 deh. Soalnya nggak ada apa-apanya gitu. Nggak butuh pemikiran, butuh ingatan itu juga dikit gitu. Beda kalau soalnya pemahaman itu C4, C5, C6 dan sebagainya. Namanya soal C3. Harusnya kalau soal itu C3 gitu, kamu tuh udah harus bisa jawab. Harus benar jawabannya. Ada yang bisa jawab nggak? Ayo nih, 34 orang masa nggak bisa jawab nih? Nah, gitu dong. Iya, bagus. Mesofil, udah kan? Kakak kasih tahu juga, kalian bisa jawab kan? Mesofil daun. Terima kasih udah jawab. Jaringan utama pada daun yang merupakan tempat berlangsungnya fotosintesis, mesofil. Meso, tengah. Fil, daun. Bagian tengah daun. Apa isinya mesofil? Mesofil ini isinya adalah jaringan parenkim palisade gitu kan, dan parenkim spons. Di mana terjadi fotosintesis? Fotosintesis umumnya terjadi di daun. Di jaringan apa? Jawabannya di sini. Di jaringan palisade dan spons. Masalahnya, di mana letaknya palisade dan spons? Letaknya di bagian tengah daun. Disebut dengan mesofil. Meso itu tengah artinya. Fil itu daun. Deh. Ini adalah bagian tengah daun. Nah, palisade dan spons. Kenapa di palisade dan spons tempat terjadinya fotosintesis? Karena di palisade dan spons terdapat kloroplas, terdapat klorofil. Nah, kakak kecil-kecilin lagi soalnya ya. Soal yang pernah keluar nih dari jaringan daun. Dari palisade dan spons, di mana lebih sering terjadi fotosintesis, maka di palisade lebih sering terjadi fotosintesis daripada di spons. Berarti palisade merupakan tempat paling utama untuk fotosintesis. Lebih sering terjadi di palisade daripada spons. Kenapa? Karena di palisade lebih banyak kloroplasnya dibandingkan dengan spons. Oke, kalau soal simak UI, soalnya sebab akibat deh. Pada daun, palisade lebih sering terjadi fotosintesis sebab pada palisade terdapat lebih banyak kloroplas. Nah, jawabannya benar-benar berhubungan gitu. Nah, kalau di soal UTBK dia buatnya di mana tempat terjadi foto A, B, C, D, E? Jawabannya palisade dan spons. Lebih sering di mana? Palisade. Palisade dan spons namanya bagian mesofil. Saya. Oke. Sekarang nomor 7. Wah, ini di sekolah lagi belajar nih. Wah. Udah kelar malah nih belajarnya. Udah kelar kan belajarnya? Hukum Hardy-Weinberg. Kakak tahu nih, kalian udah kelar belajarnya. Karena kakak punya siswa, anak SMA 3. Dia pernah tanya soal hukum Hardy-Weinberg. Udah lama, beberapa minggu yang lalu. Berarti sekarang udah kelar. Nomor 7.
Kalau ini soal hukum Hardy-Weinberg, ini 4 ya. 4 dari 100. Kalau soal hukum Hardy-Weinberg yang seperti ini, wah ini mah soal hukum Hardy-Weinbergnya bukan soal hukum Hardy-Weinberg yang tingkat kesukarannya sulit, tahu nggak? Ini hukum Hardy-Weinberg yang tingkat kesukarannya mudah. Kalau tingkat kesukarannya sulit, hukum Hardy-Weinbergnya yang 3 alel, yang golongan darah. Ini kalau kalian udah paham banget tentang hukum Hardy-Weinberg, nggak usah dicari juga ketahuan jawabannya. 10 detik ngerjainnya kelar nih. Gimana Kak caranya? Supaya pinter hukum Hardy-Weinberg, genetika populasi, harus belajar dulu hereditas manusia, penyakit menurun. Karena nanti dihubung-hubungkan dengan hereditas manusia. Penyakit menurun, albino misalnya, buta warna, hemofili gitu ya, polidaktili, brakidaktili dan lain-lain, sickle cell anemia dan lain-lain. Umumnya soal itu yang dikeluarkan adalah albino. Ini umum banget albino. Ya. Dia itu penyakit menurunnya dominan atau resesif gitu. Kalau kamu udah tahu kalau penyakit hereditasnya itu dominan atau resesif, baru kamu hubungkan dengan hukumnya Hardy-Weinberg. P kuadrat tambah 2PQ tambah Q kuadrat. Gitu ya. Kalau dari soal ini, kita lihat ya, ini mudah banget jawabannya ini. Mengerjakannya ini bentar doang nih kelar. Albino itu penyakit menurun, terpaut, dominan atau resesif. Kakak tanya itu dulu nih sama kalian. Kalau itu udah tahu, udah enak jawab, cari soalnya. Albino itu penyakit menurun dominan atau resesif. Maka genotipnya adalah resesif, Kak. Oke, udah dapet resesif. Kalau dia resesif, berarti A kecil. Kelar. Berarti kalau normal apa? Kalau normal kakak buat gini, A gede. Ini normal. Orang normal. A kecil, orang albino. Gitu kan? A besar, A kecil, normal, tapi carrier. Gitu kan? Pembawa sifat. Nah, sekarang kita hubungkan dengan hukum Hardy-Weinberg. Menurut hukum Hardy-Weinberg, genetika populasi, frekuensi gen dominan. Kakak coret-coret di sini aja ya. Bolehlah kakak coret di sini. Kita balikin. Kakak jelasin di sini nih. Nih, hukum Hardy-Weinberg-nya. Hukum Hardy-Weinberg. Oke. Bunyinya, frekuensi gen dari satu generasi ke generasi berikutnya harus sama. Harus selalu tetap. Dan dihubungkan dengan genetika populasi. Misal, kata Hardy dan Weinberg, tokoh matematika yang belajar biologi, misal katanya, frekuensi gen dominan. Kalau misalkan disebutkan gen dominan, berarti hurufnya gede. Oke, benar. Dominan kan huruf gede ya. Itu sama dengan P, maka frekuensi gen resesifnya itu adalah A kecil gitu kan, sama dengan Q. Menurut Hardy-Weinberg, kalau frekuensi ini ditambah frekuensi dominan dengan resesif ditambah, hasilnya harus 1. Gitu kan? Jika di suatu daerah terjadi perkawinan acak, P tambah Q dikali P tambah Q, maka didapat P kuadrat tambah 2PQ tambah Q kuadrat. Udah?
Nah, ini kan rumus juga nih. Rumusnya sederhana ini, Dek. Kalau P tadi adalah A, maka kalau dia P kuadrat, ini adalah A gede, bukan A kuadrat ya. A besar, A besar. A besar, A besar di dalam genetika, dia adalah genotip yang homozigot dominan. Maka Q kuadrat, Q itu tadi apa? Q itu frekuensi gen resesif, frekuensinya doang, gennya doang, A kecil. Berarti kalau dia Q kuadrat, A kecil, A kecil. A kecil, A kecil apa? Homozigot resesif. Pokoknya kalau udah dengar kata-kata resesif, kamu pikirannya udah harus connect. Oh, ini pasti hurufnya kecil nih gitu. Kalau udah dengar dominan, berarti kamu udah harus connect nih langsung nih. Pasti pakai huruf gede nih. Tapi kalau misalkan disebut heterozigot, kamu tuh udah harus connect. Pasti hurufnya satu kecil, satu gede, satu gede, satu kecil gitu ya. Berarti 2 PQ, P itu gede, dominan, Q itu resesif. Maka ini genotipnya A besar A kecil. Buat yang heterozigot. Udah, dapat kan soal tadi disebut apa? Dari 100 penduduk katanya, terdapat 4 orang albino gitu kan. Yang ditanya apa tadi? Frekuensi gen normal. Frekuensi gen normalnya berapa? Nah, berarti kan gini nih, kita buat dulu ya. Kalau gen albino, frekuensi gen albino itu pasti A kecil. Nah, maka kalau dia frekuensi gen normal, pasti A gede. Maka ini A kecil tadi apa? Lihat di sebelah. A kecil itu Q, A gede itu P. Gitu kan? Maka P tambah Q sama dengan 1 gitu. Nah, dia sebut apa? Orang albino, 4 orang. Kalau orangnya berarti genotipnya. Ingat ya. Kalau dia penyakitnya, kalau orangnya, ini berarti genotipnya. Genotipnya yang mana, Kak? Yang 3 ini. Berarti salah satunya. Berarti kalau dia albino, kamu udah tahu tadi, resesif. Berarti langsung buat, oh ini orangnya nih, albino. A kecil, A kecil. Berarti gue mau buat hukum Hardy-Weinberg yang mana ya? Berarti kan Q kuadrat, gitu kan? Sama dengan 4 dari 100. Sama dengan 0,04. Maka Q sama dengan akar 0,04. Berarti Q-nya 0,2. Frekuensi gen resesif, frekuensi gen albinonya udah dapat 0,2. Maka frekuensi gen normal P, gitu kan Dek? Tambah Q sama dengan 1. Maka P-nya 1 kurang Q. Maka P-nya 1 kurang 0,2 sama dengan 0,8. Dapat kan? Kelar jawabannya. 0,8. Karena dia tanya cuma frekuensi doang. Frekuensi gen normal. Saya, maka jawabannya yang E. Nah, dari 4 orang, 4 albino dari 100, frekuensi gen normal adalah berarti Q-nya 0,2, P-nya 0,8, gitu kan? Berarti yang E. P tambah Q sama dengan 1. Ini rumusnya kan? Bisa ya? Nah, ini termasuk mudah kakak bilang. Kenapa? Karena yang dihubungkan itu penyakit menurun, terpaut, terpaut apa deh? Terpaut autosom. Kalau penyakit menurun yang terpaut gonosom, kamu harus hati-hati jawabnya. Contohnya buta warna atau hemofili.
Nah, berbeda dengan laki-laki atau perempuan ya, gitu ya. Nah, ini belajarnya evolusi. Nah, misalnya nih kakak buat nih, sambung nih. Misal nih, soal UTBK ada sih di atas. Kita kerjain deh sekalian ya. Kita kerjain soal UTBK 2018 kalau nggak salah. Nah, tunggu ya, kita buka dulu. Di atas ada deh. Oke, lihat nomor 5. Nah, ini kan juga hukum Hardy Weinberg nih. Nah, kamu cara ngerjainnya sama, P tambah Q sama dengan 1. Tapi kalau kamu nggak hati-hati ngerjainnya, kamu bisa salah jawabin. Oke, nomor 5. Karena tadi hukum Hardy Weinberg kita bahas aja sekalian ya. Laki-laki penderita buta warna adalah pada suatu wilayah sebanyak 7%. Maka presentasi wanita carrier dan buta warna adalah sekian. Berapa. Nah, berarti yang diketahui apa, Dek? Yang diketahui laki-laki buta warna. Kakak balikin ya, kita jelasin ya. Nah, kita harus buat dulu. Kamu tuh harus buat dulu buta warna itu berbeda dengan albino. Kalau dia buta warna, nih, ini juga penyakit menurun, hereditas, tapi tidak terpaut autosom. Kalau albino, penyakit itu terpautnya autosom, kromosom tubuh. Oke? Kalau dia kromosom tubuh, dia nggak pakai kromosom kelamin. Nggak usah pakai X, nggak usah pakai Y. Jadi langsung aja pakai huruf A, B gitu. Misalkan apa? Sickle cell anemia, penyakit terpaut autosom, resesif. Berarti pakai huruf doang, S. Misalkan polidaktili, penyakit autosom dominan. Oh berarti P gede gitu kan? Atau botak, penyakit autosom dominan. Oh berarti B gede gitu kan? Langsung tuh pakai huruf. Tapi kalau dia penyakit menurun terpaut gonosom, contohnya buta warna, kita nggak bisa buat langsung pakai huruf. Tapi gonosomnya yang mana gitu? Gonosomnya X atau Y? Nah, baru nanti hubungannya ke hukum Hardy Weinberg jadi berbeda. Nah, si buta warna ini adalah penyakit menurun terpaut gonosom. Gonosom itu kromosom kelamin ya, Dek. Gonosom X. Gonosom X resesif. Bukan X-nya yang resesif ya. Yang pada kromosom X ada gen yang resesif gitu. Atau kakak buat gennya adalah resesif, kakak buat C kecil. Maka gennya adalah XC kecil. Nah, sekarang kan pakai X nih. Kakak nggak buat C kecil doang, kakak buat dipakai X. Berarti XC kecil. Sama dengan hemofili. Hemofili penyakit menurun terpaut kromosom X resesif. Maka sering disebut XH kecil. Gitu kan? Berarti terpaut nempel di X-nya gen penyebab buta warna. Nah, maka ini kita buat dulu jenis kelaminnya, jenis genotipnya. Nah, genotipnya gimana, Kak? Kita buat. Kalau dia XY, pasti ini jenis kelaminnya laki-laki, bener nggak? Udah pasti tahu lah nih ya kan. XY itu laki-laki. Kalau XX berarti cewek gitu. Nah, kalau kita hubungkan dengan buta warna, X dominan C. Gue ya kakak gedein. X C dominan Y. Maka ini adalah laki-laki normal, tidak menderita. Tapi kalau dibuat X C resesif, lihat tadi di atas, Y, maka ini adalah
laki-laki buta warna, gitu kan? Udah, laki-laki cuma 2 doang nih modelnya. Sekarang cewek. X, C dominan, X, C dominan. Maka, oh dua-dua dominan. Berarti perempuannya normal. Tidak buta warna. X, C resesif, X, C resesif. Maka ini adalah perempuan buta warna. Satu lagi, X, C dominan, X, C resesif. Maka ini adalah perempuan pembawa sifat. Oke? Kan gini kan? Udah tau lah ini mah ya. Nah, baru kita hubungkan ke hukum Hardy-Weinberg. Sekarang C-nya kakak keluarin ya. C-nya kita keluarin ya. Kalau laki-laki normal, dia hanya punya satu C. Dan C-nya adalah dominan. Kalau laki-lakinya buta warna, dia hanya punya satu C kecil. Kan gitu ya, C-nya kakak keluarin. Tapi kalau misalkan perempuannya normal, dia punya C gede gitu kan. C gede. Homozigot dominan, benar nggak? A gede, homozigot dominan gitu kan. Berarti kalau C doang, gen. C kecil doang, gen C. C gede doang, gen C gede. Tapi kalau C gede, gen C dengan pasangannya C, maka namanya genotip. Homozigot dominan. Berarti C kecil. Genotip gen C kecil dengan pasangannya C kecil. Maka jadinya genotip homozigot resesif. Maka C besar C kecil. Genotip heterozigot. Nah, kita hubungkan sama hukum Hardy-Weinberg tadi. P kuadrat tambah 2PQ tambah Q kuadrat. Sekarang, mana yang P kuadrat? Yang P kuadrat adalah, lihat ya, kita balikin. P kuadrat tadi apa? Homozigot dominan gitu kan. Nah, berarti cari yang A gede atau C gede. Maka ini adalah P kuadrat. Maka ini adalah Q kuadrat. Maka heterozigot 2PQ. Oke? Kalau laki-laki normal, dia tidak P kuadrat, tapi frekuensi gen doang. Karena C-nya cuma satu, C normal, frekuensi gen normal, maka ini adalah nilai P. Maka ini adalah nilai Q. Bisa ya? Jadi biasanya dia udah ngerti nih. Cuman karena dibuat tadi, jika di suatu daerah terdapat 7% laki-laki buta warna. Wah, buta warna berarti Q kuadrat. Salah jadinya. Kenapa? Karena laki-laki buta warna bukan Q kuadrat. Laki-laki buta warna hanya frekuensi gen Q. Frekuensi gen resesif atau nilai Q. Oke, gitu kan? Kita baca lagi tadi soalnya ya. Sekarang udah tahu ya. Laki-laki buta warna Q doang. Laki-laki normal P. Perempuan normal P kuadrat. Perempuan buta warna Q kuadrat. Perempuan pembawa sifat 2PQ. Nah, sekarang kita lihat soalnya yang tadi. Apa yang diketahui? 7% laki-laki buta warna. Yang ditanya wanita carrier berapa? Wanita buta warna berapa? Nah, kita kerjain lah dibalik lagi. 7% laki-laki buta warna. 7% laki-laki buta warna. Yang ditanya berapa perempuan carrier dan perempuan buta warna. Sudah, kamu pasti langsung dapat nih nilai Q-nya. Ingat ya, laki-laki buta warna, buat dulu deh. X, C kecil, Y. Oh, berarti nih gitu kan, C kecil doang. Berarti C kecil doang adalah nilai Q. Sama dengan 7/100. Sama dengan 0,07. Dapat kan Q-nya? Q-nya 0,07. P tambah Q sama dengan 1.
Maka P sama dengan 1 kurang 0,07. Maka P-nya 0,93. P-nya dapat, Q-nya dapat. Baru kamu lihat. Perempuan carrier yang mana? Perempuan carrier adalah 2PQ. Masukkan nilainya. 2 kali 0,93 kali 0,07. Sama dengan. Apa sih? Nah, ini berarti masukkan nilainya. Perempuan buta warna Q kuadrat. Berarti Q-nya tadi udah dapat 0,07 kuadrat. Sama dengan 0,49 kali 100% ya. 0,49%. Ini kalau nggak salah 13,02 ya. Benar nggak sih, kakak? Benar nggak? Atau 0,13 atau 13,02 kali 100% ya, Dek? Berarti perempuan carrier 13,02%, perempuan buta warna 0,49%. Paham? Jadi, laki-laki buta warna jangan kamu buat Q kuadrat, tapi langsung sudah dapat nilai Q. Tapi kalau perempuan buta warna yang diketahui, baru kamu masukkan dia adalah Q kuadrat. Ya, hati-hati menjawab soal penyakit terpaut kromosom kelamin dengan yang terpaut kromosom tubuh. Ada pertanyaan? Yang ini? Bisa lah. Bisa kan? Harus ngerti nih tuh. Soal UTBK-nya kan ada. Dan mudah kan? Berarti jawabannya yang A. Oke? Berarti tadi Q-nya 0,07, P-nya 0,93. Berarti wanita carrier adalah tinggal masukin 2P Q, wanita buta warna adalah Q kuadrat. Maka dapatlah 13,02, 13% dan 0,49%. Bisa kan? Ada pertanyaan nggak? Kan lumayan nih, ini hitung-hitungannya biologi deh. Kalau kamu bisa ngitung, ini jawaban pasti namanya. Kalau kamu bisa ngitung, dapat pasti benar, kan gitu. Jadi bukan pengetahuan umum, bukan logika berpikir, bukan hafalan-hafalan, enggak. Kamu bisa ngitung, dapat, jawab, pasti benar. Lumayan benar satu soal. Dan kan hitungannya juga sederhana, bukan fisika, bukan matematika, kan gitu. Oke. Ya, ada pertanyaan nggak? Kita lanjut ke bawah tadi ya. Tadi karena hukum Hardy-Weinberg, jadi sekalian tuh kita jawab soal 2000 berapa? 18. Nah, 2021-nya lihat tuh, lebih mudah kan yang ditanya? Cuman frekuensi doang. Bisa jadi tahun depan begini lagi. Karena pasti ada dia evolusi. Ya, materi evolusi di UTBK itu pasti keluar di UTBK. Mungkin itu genetika evolusinya atau mungkin teori evolusinya deh. Nah, karena pengetahuan umum banget dia. Kalau sedang belajar evolusi di sekolah, wah itu asik banget tuh belajar.
kalian mengungkap fenomena evolusi, betapa pinternya Charles Darwin yang dinobatkan sebagai bapak evolusi. Dia orang-orang aja meyakini dia bapaknya evolusi gitu, tapi dirinya sendiri nggak yakin sama kepintarannya. Kenapa? Karena yang tadi kakak bilang, dia punya bukunya tentang seleksi alam, natural selection, tapi di dalam bukunya itu yang lembarannya sampai ratusan lembar gitu, tapi di dalam lembaran terakhir dari bukunya dia bilang apa? Menurut teori evolusi katanya, yang aku buat, maka teoriku tidak sempurna. Dan aku meyakini ketidaksempurnaan teoriku. Karena aku kalah dengan lebah dan burung merak. Jadi, ada dua makhluk hidup yang membuat teori evolusi Darwin tidak sempurna. Siapa? Lebah dan burung merak. Oke. Itu pengetahuan umum namanya. Lebahnya tadi kakak udah kasih tahu kan. Kenapa lebah? Kenapa burung merak, Kak? Kamu tahu burung merak kan? Burung merak itu burung yang sangat indah. Pada saat ritual kawin, maka burung merak jantan, yang indah itu jantannya doang ya. Kalau betina mah jelek semua burung merak. Yang indah itu jantannya semua. Maka burung merak jantan, bagus banget. Ritual kawin, dia akan mengibas-ngibaskan ekornya. Pada saat burung merak jantan mengibaskan ekornya, apa kata Darwin? Maka seketika aku pusing melihat mereka mengibaskan ekornya. Karena Darwin tidak pernah tahu sejarah evolusinya burung merak. Dari mana sayap-sayap ekornya berasal. Dan kenapa hanya dimiliki oleh burung merak jantan. Jantan mana yang paling bagus ekornya? Itu yang dipilih betina, yang jelek tadi. Dan itu namanya ritual perkawinan di dalam burung merak. Oke, itu belajar evolusi sekalian tadi nomor 7. Kenapa lebah, Kak? Gitu kan? Karena lebah adalah arsitek matematika yang paling pinter di bumi. Bahkan kalau kalian belajar matematika, Pitagoras saja belajarnya dari lebah. Guru matematika kamu aja belajarnya dari lebah. Tanpa disadari ya, Dek. Dari mana Kak belajarnya? Dari biologi. Lebah pekerja selalu membuat sarangnya segi 6. Dan di dalam sarangnya ada madu. Dan madunya punya tempat di dalamnya. Di dalam tempat madu pasti kemiringannya 15 derajat Celcius. 15 derajat, sorry. Atas dasar itu dibuatlah jembatan termegah di dunia. Golden Bridge. Dari mana Golden Bridge dibuat? Dari ilmu lebah. Arsitek matematika di alam. Oke, sekarang kita lanjut nomor 3. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut nomor 3? Balik ya ke nomor 3 ya. Pernyataan yang tidak benar untuk menggambarkan ekosistem mangrove adalah. Kak, jawaban ini gimana?
Ini pelajaran kelas 10. 10 lagi kan belajarnya. No, lihat tuh. Banyak banget nih pelajaran kelas 10 nih. Tapi tidak dipelajari juga di pelajaran kelas 10. Yang dipelajari hanya ekosistemnya. Oke? Terus Kak, gimana cara kami ngejawab ini soal? Kalau kalian sering jalan-jalan ke Ancol, maka dapat jawabannya. Kalau jalannya ke mall, susah dapat nih jawabannya. Nggak ada di mall mangrove ya nggak? Kalau sering ke Ancol, pinggir pantai gitu kan, lihat amati mangrove, bakau gitu kan, dapat jawabannya tanpa tahu teorinya kan gitu. Secara logika, tumbuhan mangrove tidak akan tumbuh. Ini kan tidak nih pertanyaannya. Mangrove itu deh hutan bakau ya. Hutan bakau tahu ya, yang ditanam di pesisir pantai, daerah pasang surut air laut. Kenapa ditanam di situ? Untuk mencegah abrasi, pengikisan air laut, dan untuk memecah ombak yang tinggi pada saat mungkin tsunami. Oke. Ditanam di pinggir pantai daerah pasang surut. Pertemuan air laut dengan air tawar. Ya. Pasti dia tidak akan pernah hidup di tempat yang banyak batunya. Mangrove hanya bisa hidup di tempat yang berlumpur. Maka kalau jalan-jalan ke sana, kakak bilang tadi, pasti kamu tahu, mangrove itu ditanam atau tumbuhnya pada daerah yang berlumpur. Nah, berarti jawabannya yang mana? B. Dia nggak bisa hidup, dia nggak bisa tumbuh di tempat, di pantai, di daerah yang berbatu. Kenapa? Karena mangrove atau bakau, akarnya tidak mendorong untuk dia tumbuh di tempat yang berbatu. Itulah dia mangrove namanya. Ya, dan tumbuhan yang memiliki 3 akar adalah bakau atau mangrove. Akarnya ada 3 loh, kamu bayangin aja. Mangrove itu, bakau itu akarnya ada 3. Ada akar tunggang, ada akar tunjang, ada akar nafas. Satu-satunya tumbuhan yang punya akar 3. Paling yang kamu lihat ada tumbuhan yang punya akar 2, Kak. Contohnya misalkan beringin. Ada akar gantung gitu ya. Dan satu lagi akarnya akar tunggang. Tapi mangrove akarnya ada 3, woy. Ada akar tunggang, akar utama. Ada akar tunjang, biar supaya dia bisa berdiri di lumpur. Dan ada akar nafas. Pada saat terjadi pasang, maka akarnya masih tetap bisa mengambil oksigen. Karena naik-naik ke atas tuh akarnya. Itulah mangrove namanya. Rhizopora bahasa Latinnya ya, rhizopora. Berarti jawabannya yang B adalah tumbuh sangat baik di pantai yang berbatu ya. Berarti yang tidak. Penyebarannya hanya terbatas di daerah tropis dan subtropis. Bener ya. Karena kalau udah ekosistemnya taiga atau mana tundra, nggak ada lagi mangrove deh. Ada nggak di kutub utara bakau? Nggak ada. Karena daerahnya udah dingin gitu. Atau udah es. Karena itu merupakan ciri-cirinya daerah tropis dan subtropis. Si mangrove. Pesisir pantai. Tempat nursery bagi banyak organisme laut. Tempat perlindungan ya. Maka kalau misalkan ada mangrove, kalian lihat tuh di bawah-bawahnya tuh. Ada salamander gitu kan. Ada kepiting di akar-akarnya gitu kan.
ada apalagi udang, kerang gitu. Kemudian ada ular juga. Mampu beradaptasi pada kondisi salinitas air yang laut yang tinggi. Jadi pada daerah pasang gitu kan, air lautnya naik, maka dia bisa beradaptasi pada kadar garam yang tinggi. Itu dia mangrove. Yang E, berfungsi menjaga stabilitas pantai dari abrasi. Abrasi itu pengikisan air laut. Saya nomor 3 ya. Nah, sekarang nomor 2. Naik nih ke atas. 2. Otot jantung dan otot polos memiliki persamaan, yaitu voluntary serabut lurik, satu soal lagi deh. Voluntary serabut lurik, kontraksinya cepat, intinya berada di tengah sel, intinya berjumlah lebih dari satu. Oke, ini namanya jaringan otot ya. Kita bahas perbedaan otot jantung dengan otot polos. Kamu bandingin aja deh di tubuh kamu, banyak banget nih otot. Ada 3 ya kan, otot jantung dan otot polos, jaringan otot namanya. Otot itu apakah? Otot itu daging ya. Kalau dia jaringan otot, maka otot itu memiliki kemampuan untuk bergerak. Jadi otot itu buat bergerak ya. Gimana cara geraknya? Aktif, kontraksi, relaksasi. Kontraksi bisa, relaksasi juga bisa. Memendek bisa, memanjang juga bisa gitu. Maka di tubuh manusia, jaringan otot ada 3. Otot rangka, otot jantung, dan otot polos. Oke, sekarang kakak gambar. Otot rangka bentuknya silinder, lurik, 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 terdiri dari garis-garis gelap dan terang. Otot jantung juga bentuknya sama, silinder, tapi ada cabang-cabangnya. Tuh, kamu lihat cabangnya. Otot polos bentuknya beda sendiri. Oke, gelondong. Intinya di tengah, intinya di tengah. Di setiap satu otot, lihat otot rangka, di setiap satu sarkomer, satu berkas otot namanya berkas. Berarti sampai sini misalkan kakak buat, nah ini namanya satu berkas, satu sarkomer. Dia punya banyak inti. Ada 3. Intinya banyak di pinggir, di tepi. Tapi kalau otot jantung, nih, setiap satu berkas, intinya satu di tengah. Walaupun bentuknya sama, tapi letak intinya berbeda. Antara otot rangka dengan otot jantung. Walaupun bentuknya berbeda, otot jantung dengan otot polos, tapi letak intinya sama. Intinya satu di tengah. Oke ya, sekali lagi ya. Berdasarkan bentuknya, otot rangka dengan otot jantung bentuknya sama. Sama-sama silinder. Ya. Tapi perbedaannya walaupun bentuknya sama, letak intinya berbeda. Kalau otot rangka intinya banyak tapi di pinggir. Kalau otot jantung intinya satu tapi di tengah. Walaupun otot jantung dengan otot polos bentuknya berbeda, tapi letak intinya sama. Sama-sama satu di tengah. Nah, kemudian apalagi ciri-cirinya? Otot rangka letaknya di rangka. Rangka itu tahu ya, Dek, di tulang ya. Kemudian kerjanya volunteer. Volunteer itu sadar, disadari sama otakmu. Sehingga dia mudah lelah. Oke. Otot jantung letaknya di jantung. Kerjanya involunteer, tidak sadar. Tidak disadari sama otak. Tidak mudah lelah.
Oke. Otot polos letaknya di organ dalam misalkan pencernaan ya, usus, lambung gitu. Kemudian kerjanya sama dengan otot jantung, involunter dan tidak mendalam. Lihat, pertanyaannya tadi apa soal UTBK itu? Persamaan otot jantung dengan otot polos. Kerjanya sama, letak intinya sama. Oke, berarti jawabannya adalah yaitu, mudah lah. Salah, 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 benar. Sip. Inti berada di tengah sel. Berapa intinya? Satu. Intinya satu berada di tengah sel. Oke. Ada pertanyaan 2-7? Nggak bisa semua ya, Dek. Pelan-pelan aja, santai. Biar kaliannya paham. Kalau ada pertanyaan, next ketemu, sharing-sharing bolehlah ke kakak. Kak, gue punya soal nih, gitu. Jadi nggak terpaku sama soal kakak doang atau soal dari sini. Gitu. Oke, kakak save dulu. Yang ini kakak save, kakak absen dulu, jangan keluar ya.